Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video ini kita masih mempelajari materi perbandingan, khususnya perbandingan berbalik nilai. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perbandingan senilai. Jadi pada video ini kita bahas perbandingan berbalik nilai. Perlu kita ingat kembali kemarin jenis-jenis perbandingan ada dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita simak pembahasan terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Pengertian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Atau sebaliknya, jika salah satu nilai variabel diperkecil, maka nilai variabel lain akan menjadi besar. Nah, berikut contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Semakin banyak jumlah pekerja, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut semakin singkat atau semakin sedikit waktu yang diperlukan. Kemudian contoh yang kedua, banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan makanannya. Jadi, semakin banyak ternaknya, maka waktu yang digunakan untuk menghabiskan makanannya semakin cepat. Semakin banyak ternak, persediaan makanan semakin cepat habis. Kemudian yang ketiga, kecepatan rata-rata dengan waktu untuk menempuh jarak tertentu. Jadi, semakin cepat atau semakin besar kecepatannya, waktu yang ditempuh semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian rumus perbandingan berbalik nilai. Di sini ada dua variabel, maka rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, nilai A1 berbalik nilai dengan B2, sedangkan nilai A2 berbalik nilai dengan B1. Nah, dari rumus ini, maka kita kalikan silang, sehingga mendapat A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Dari hasil kali silang, apabila kita akan mencari nilai A1, maka A2 dikali B2 per B1. Atau apabila kita akan mencari nilai A2, maka A1 dikali B1 per B2. Atau apabila kita mencari nilai B1, maka A2 dikali B2 per A1. Atau apabila kita akan mencari nilai B2, maka A1 dikali B1 per A2. Paham ya? Contoh permasalahan. Diketahui ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. 1 ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Artinya, apabila peternak tersebut mempunyai 75 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 2 hari. Karena di sini 150 ekor mampu menghabiskan rumput
dalam waktu 1 hari. Apabila banyaknya sapi ada setengahnya atau 75 ekor sapi, maka pakan ternak habis dalam waktu 2 hari. Semakin sedikit sapi, semakin lama pakan ternak yang dihabiskan. Kemudian apabila terdapat 50 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 3 hari. Kemudian jika 30 ekor sapi, maka pakan ternak habis dalam waktu 5 hari. Jika ada 25 ekor sapi, maka pakan ternak habis dalam waktu 6 hari. Jika dibuat dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti berikut. Nah, ini ada banyaknya sapi dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan pakan. Semakin sedikit jumlah sapi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan sapi tersebut. Nah, apabila data ini kita olah dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, ini adalah grafik perbandingan berbalik nilai. Ini grafik perbandingan berbalik nilai, bukan perbandingan senilai. Maaf ya, ini salah ketik. Sebelum kita latihan soal, bagaimana? Sudah mulai terlihat jelas kan perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Kalau yang arahnya sejalan, itu termasuk ke dalam perbandingan senilai. Jika variabel yang satu nilainya diperbesar, maka nilai variabel yang satunya akan semakin besar, atau sebaliknya. Jika nilai variabel diperkecil, maka nilai variabel lainnya semakin kecil. Itu merupakan perbandingan senilai. Akan tetapi, jika berbanding terbalik, jika variabel yang satu nilainya diperbesar, maka nilai variabel yang satunya lagi akan semakin kecil, atau sebaliknya, jika nilai variabel yang satu diperkecil, maka nilai variabel yang lainnya akan semakin besar. Itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Baik, kita lanjutkan ke latihan soal. Perhatikan soal berikut. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Nah, di sini ada 12 orang pekerja itu mampu menyelesaikan pekerjaan selama 42 hari. Nah, jika banyak pekerjanya menjadi 14 orang, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut semakin sedikit atau semakin banyak? Mari kita simak penyelesaiannya. Kita buat tabel, di sini ada tabel pekerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika banyak pekerjanya ada 12 orang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 42 hari. Nah, apabila banyak pekerjanya 14 orang, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ada berapa hari? Nah, logikanya di sini, semakin banyak pekerja, maka waktunya semakin cepat atau semakin sedikit. Paham ya?
perhitungannya, karena ini termasuk perbandingan berbalik nilai, maka kita balik salah satu ruasnya. 12 per 14 sama dengan X per 42. Nah, ini dibalik. Sehingga menjadi, untuk mencari X-nya, dikalikan silang. 12 dikali 42 per 14. Nih ya. Maka nilai X-nya adalah 36. Jadi, jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 14 pekerja, akan selesai dalam waktu 36 hari. X-nya 36. Paham ya? Nah, kali ini kita sudah membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Jika masih ada kesulitan atau tambahan, silakan bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Selamat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.